Halo teman-teman, selamat datang di channel Mathless. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi tentang kesamaan nilai mutlak. Mohon disimak baik-baik ya. Baik teman-teman, sebelum kita mengetahui apa itu kesamaan nilai mutlak, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud nilai mutlak. Jadi nilai mutlak adalah suatu nilai real yang gak ada tanda positif atau negatif. Nah, nilai mutlak itu dilambangkan dengan dua kurung yang lurus seperti ini, dan di dalamnya ada suatu angka. Nah, jika misalnya saya mempunyai X2, artinya mutlak dari 2 adalah 2. Nah, ketika kita memiliki X yang negatif, misalnya negatif 3, mutlak dari negatif 3 sama dengan bilangan itu sendiri tapi tanpa negatif, jadi 3. Seperti itu. Nah, ada beberapa sifat yang harus diketahui dulu sebelum mengerjakan soal persamaan nilai mutlak. Jadi sifat yang pertama yaitu nilai mutlak dari X akan sama dengan nilai mutlak dari negatif X, di mana mereka akan sama dengan X. Yang kedua, nilai mutlak dari X jika dia sama dengan sesuatu angka, maka X-nya akan bernilai A atau X akan bernilai negatif A. Yang ketiga, jika ada nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak Y, ini bisa kita kuadratkan kedua sisinya jadi seperti ini. Nah, yang keempat, misalkan ada nilai mutlak dari suatu fungsi A sama dengan A, maka cara pengerjaannya sama dengan poin kedua, yaitu fx sama dengan A atau fx sama dengan negatif A. Yang kelima, misalkan ada nilai mutlak X, itu akan sama artinya dengan akar dari X kuadrat. Yang keenam, misalkan ada nilai mutlak X yang dikuadratkan, maka nilainya akan sama dengan X yang dikuadratkan. Yang ketujuh, ada fungsi fx yang berada dalam tanda mutlak, dia sama dengan mutlak dari fungsi gx. Ini hampir sama dengan poin nomor 3, kita tinggal kuadratkan kedua sisi. Tuh. Jadi f kuadrat x sama dengan g kuadrat X. Seperti itu. Nah, masih ada lagi, yaitu yang ke-8, ketika ada mutlak dari X, Y, itu akan sama dengan mutlak X dikali oleh mutlak Y. Yang ke-9, ini operasi perkalian itu berlaku juga di operasi penjumlahan dan pengurangan. Jika ada X plus minus Y, maka dapat kita urai menjadi X mutlak X plus minus mutlak Y. Yang ke-10, jika ketemu bentuk seperti ini,
pembagian. Fx di atas, lalu Gx di bawah. Ini dapat kita urai menjadi mutlak Fx per mutlak Gx. Jadi dapat disimpulkan ketika mutlak di dalam suatu mutlak ada operasi pembagian atau perkalian atau penjumlahan atau pengurangan, itu dapat kita pisah. Jadi kalau dalam kasus pembagian ini, bagian atasnya dapat mutlak, yang bawah juga dapat mutlak. Nah, misalkan ada lagi bentuk seperti ini. Bentuk yang ini tapi dia sama dengan suatu angka. Ya, ini sama pengerjaannya, kita tinggal dikali silang saja. Jadi Fx-nya tetap turun ke bawah, A-nya kita kali dengan mutlak Gx. Nah, ini bisa kita sederhanakan jadi seperti ini. A berdasarkan sifat nomor 1, di mana A akan sebenarnya mutlak A, dan mutlak A ketemu dengan mutlak Gx dengan sifat nomor 8 menjadi mutlak A kali Gx. Nah, sebelah kiri tetap segitu. Nah, dengan sifat nomor 7 ini serupa, kita bisa kodekan kedua sisi, jadinya F kuadrat X menjadi sisi sini A kuadrat G kuadrat X. Seperti itu. Inilah ke-11 sifat dari persamaan nilai mutlak yang harus kita ketahui sebelum kita mengerjakan soal. Nah, mari kita masuk ke dalam soalnya. Contoh pertama. Ada soal mencari nilai X yang memenuhi pada persamaan nilai mutlak X min 3 sama dengan 2. Nah, jika kita bertemu dengan soal seperti ini, di mana X min 3 adalah suatu fungsi, kita bisa melihat bahwa X min 3 suatu fungsi di sifat nomor 4 akan mirip, di mana fx-nya sama dengan x min 3 dan a-nya di sini adalah 2. Jadi kita akan menguraikannya seperti ini. Jadi x minus 3 sama dengan 2 atau x minus 3 sama dengan negatif 2. Kita kerjakan yang sebelah kiri dulu. Ini menjadi X 2 ditambah 3 atau X minus 2 ditambah 3. Ini menjadi X sama dengan 5 atau X sama dengan 1. Jadi penyelesaian dari soal ini, X yang memenuhi persamaan nilai mutlak dari yang nomor 1 adalah X sama dengan 5 dan X sama dengan 1. Bagaimanakah misal soalnya seperti ini? Soal nomor 2. Misalkan ada nilai mutlak dari X minus 3 sama dengan nilai mutlak dari X minus 2. Jika bertemu dengan ada dua nilai mutlak dan dipisahkan dengan tanda sama dengan, kita bisa menggunakan sifat ketujuh, di mana x minus 3 sebagai fx, x minus 2 sebagai gx. Maka dari itu, penyelesaiannya adalah kita kuadratkan kedua sisi. Jadi sebelah kiri kita kuadratkan menjadi x minus 3 kuadrat, sebelah kanan juga x minus 2 kuadrat. Sebelah kiri kita kuadratkan x kuadrat
minus 6x tambah 9. Sebelah kiri juga x kuadrat minus 4x plus 4. Karena ini x kuadrat sebelah kiri dan sebelah kanan ada juga x kuadrat, maka kita bisa coret. Coret. Kita satukan yang memiliki x dengan yang memiliki x di satu ruas. Jadi minus 6x minus 4x di sebelah sini akan kita pindahkan ke kiri. Karena ini di sini negatif, maka pas pindah akan menjadi positif. Jadi positif 4x. Ini ada 4 dan 9-nya di sini kita pindahkan ke kanan menjadi negatif 9. Lalu negatif 6x tambah 4x akan menjadi negatif 2x. 4 dikurang 9 akan menjadi negatif 5. Maka x akan sama dengan negatif 5 per negatif 2, yaitu 5 per 2. Ayo dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan materi-materi lainnya. Like jika kalian suka dengan video ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.